Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini saya akan menyampaikan dari materi kuliah Cloud Computing, yaitu berkaitan dengan pengertian Internet Gateway dan Network Address Transaction, jenis-jenis dan cara kerja Network Address Transaction. Sebelum memulai daripada kegiatan perkuliahan ini, marilah kita menundukkan kepala kepada Yang Maha Kuasa. Semoga pada kegiatan perkuliahan ini selalu diberkati dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa itu kaitan daripada pengertian Internet Gateway dan kapasitasnya di dalam suatu implementasi beberapa jaringan komputer tersebut? Internet Gateway merupakan sebuah perangkat dalam komputer yang difungsikan untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan satu jaringan komputer yang lain, atau lebih menggunakan protokol informasi yang tidak sama. Hal ini membuat sebuah informasi dari satu jaringan komputer dapat diteruskan pada jaringan komputer yang lain yang memiliki protokol yang berbeda. Jadi ini adalah penghubung antara jaringan komputer satu dengan yang lain dengan istilahnya internet protokolnya atau nomor-nomor IP-nya itu berbeda tapi bisa dikoneksikan. Di dalam suatu gateway ada control evaluation, jadi ada melakukan suatu aktivitas atau pengujian atau suatu aktivitas apakah sesuai untuk jaringan satu dengan yang lain. Itu adalah merupakan daripada tugas daripada gateway untuk membantu mengontrol untuk bisa dilakukan koneksi secara baik. Gateway atau yang sering disebut juga dengan gerbang jaringan. Jadi gateway itu dikatakan sebagai gerbangnya jaringan. Merupakan sebuah perangkat yang dapat memudahkan pengguna komputer dan internet. Salah satu aplikasi atau contoh penggunaan gateway yang dapat kita lihat adalah pada email. Jadi kita semua mempunyai email, di mana email itu adalah yang bisa gunakan untuk berkirim informasi atau berkirim surat dan sebagainya. Kalau kita bicara di dalam suatu rangkaian ini, ada gateway, ada rujukan edukasi, jadi bagaimana proses pembelajaran daripada server ke masing-masing klien yang bisa terhubung secara baik dan semua data bisa tertampung di dalam server tersebut. Pada kaitan ini di dalam suatu internet itu ada jaringan luar yang sifatnya virtual, kemudian ada ISP atau Internet Service Provider. Ini adalah provider yang menyediakan penyediaan daripada layanan internet berupa bandwidth dan sebagainya. Di sini ada beberapa router. Kemudian ada internet protokol publik, ini yang dikatakan dengan nomor penomoran yang berbeda dari masing-masing klien tersebut. Kemudian ada hub atau switch atau penghubung, yang mana ini fungsinya adalah menghubungkan antara klien 1, klien 2, dan klien 3. Ini bisa berupa PC, bisa berupa laptop, dan sebagainya. Kemudian gateway, ini ada areal yang digambarkan oleh gateway tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa pertukaran email dapat dilakukan meskipun dalam sistem yang tidak sama. Kini seiring dengan semakin merebaknya penggunaan internet,
pengertian gateway pun sering melakukan pergeseran atau mengalami salah arti. Banyak orang yang menyamakan gateway dengan router, tetapi sebenarnya gateway dan router adalah dua perangkat yang berbeda. Setelah kita membahas mengenai pengertian gateway pada jaringan komputer, maka kini dimensi data akan membahas mengenai fungsi gateway untuk sebuah jaringan internet komputer. Jika dilihat dari pengertiannya, maka kita mungkin dapat mengatakan bahwa secara umum gateway berfungsi untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer dan jaringan komputer yang lain dengan protokol yang berbeda. Ini yang bisa diibaratkan atau digambarkan ini pada the rest of the internet. Jadi bagaimana terhadap posisi internet, ada gateway, ada modem untuk mengakses, ada local area network, ada local area network yang kedua. Ini penggambaran rangkaian-rangkaian jaringan tersebut. Kemudian gateway dapat digunakan dalam menghubungkan IBM SNA dengan digital SNA, local area network atau LAN, yaitu local area network dengan wide area network atau WAN. Namun terdapat pula beberapa fungsi dari gateway yang lain jika kita merinci jauh lebih detail lagi. Jadi bagaimana kondisi daripada jaringan tersebut bisa terkoneksi antara local area network satu dengan yang lainnya. Sebagai protokol converting, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa gateway dapat menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan jaringan komputer lain dengan protokol yang berbeda. Untuk dapat menghubungkan dua jaringan dengan protokol yang berbeda, inilah gateway harus memiliki kemampuan untuk melakukan konversi, untuk melakukan konversi protokol, sehingga dua protokol yang berbeda ini dapat saling dikaitkan atau dihubungkan antara perangkat satu dengan perangkat lain, atau PC satu dengan PC lain, atau clean satu dan clean lain, sehingga bisa terkoneksi dan informasi bisa bertukar secara baik. Sebagai protokol converting, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa gateway dapat menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan sebuah gateway jaringan yang merupakan sebuah sistem internet working yang mengkoneksikan dua jaringan dalam waktu yang sama dan dapat dikonfigurasikan dalam sebuah perangkat. Saya ulangi, dan dapat dikonfigurasikan dalam sebuah perangkat lunak atau software. Jaringan gateway ini dapat beroperasi setiap tingkat yang ada pada model lapisan OSI, yaitu yang dikatakan dengan Open System Interconnection. Jadi lapisan-lapisan OSI itu ada beberapa hal. Ada physical layer, ini adalah yang paling kondisi tipe. Kemudian ada data link layer, kemudian network layer, kemudian transport layer, kemudian session layer, presentation layer, dan application layer. Ini semua adalah referensi daripada bagaimana kita interkoneksi di dalam suatu jaringan tersebut. Kemudian ada TCP, IP protokol suite, ada Telnet, FPT, SMPT, DNS, DHCP, SNMP. Ini yang berkaitan daripada perangkat-perangkat di dalam suatu koneksi
jaringan yang begitu detail, yang begitu rinci sehingga bisa terkoneksi antara satu dengan yang lain. Kemudian memudahkan akses informasi. Tanpa gateway, jaringan komputer dengan protokol yang berbeda tidak akan pernah dapat dihubungkan satu sama lain. Ketika ini terjadi, maka sudah pasti bahwa sebuah jaringan komputer tidak akan mampu untuk mengakses informasi dari komputer yang lain tersebut. Jadi, kaitan-kaitan daripada pengelolaan informasi tersebut, suatu proses bagaimana implementasi daripada penerapan gateway tersebut bisa dioptimalkan sehingga bisa bekerja koneksi daripada internet itu berjalan secara baik. Ketika gateway sudah digunakan dan jaringan komputer tersebut tersambung, maka tentu saja akses informasi pun dapat berjalan dengan jauh lebih mudah. Maka gateway pun sangat berguna untuk digunakan dalam memudahkan melakukan akses informasi. Jadi yang berkaitan daripada akses informasi di dalam suatu proses jaringan tersebut. Baik, ini sebelum memulai saya akan mereview dulu. Mungkin ada yang bisa menjawab. Jadi apa yang dikatakan dengan gateway tersebut? Apa maksud dari gateway tersebut? Itu yang pertama. Kemudian apa yang dimaksud dengan network address transaction? Kemudian yang ketiga, apa yang dikatakan dengan local area network atau LAN? Kemudian apa yang dikatakan dengan yang keempat ini, internet protocol address? Kemudian yang kelima, apa yang dikatakan dengan wide area network atau WAN? Ini berkaitan daripada pemahaman teori-teori yang sudah saya sampaikan tadi. Barangkali ada yang bisa menjelaskan, silakan. Atau kalau nggak bisa ya nanti tolong kerjakan dan dikirim jawabannya lewat email. Email saya yaitu nonot.ttgs@gmail.com. Ini yang perlu Anda ketahui. Ini untuk mereview sampai sejauh mana daripada materi yang sudah saya sampaikan tersebut. Berikutnya berkaitan dengan gateway, kemudian hardware sharing bagi pemakai hardware secara bersama-sama. Contoh dari penerapannya adalah penggunaan printer server, di mana satu buah printer dapat digunakan secara bersama oleh klien dalam jaringan. Jadi komputer itu digunakan oleh beberapa klien yang ada di dalam jaringan tersebut, sehingga dia bisa lebih bisa mensupport daripada beberapa klien yang ada di dalam suatu jaringan tersebut untuk menggunakan daripada printernya. Yang berikutnya adalah keamanan dan pengaturan data. Komputer dalam sebuah lingkungan bisnis dengan adanya jaringan tersebut memungkinkan seorang administrator untuk mengorganisasi data-data kantor yang paling penting daripada setiap departemen menjadi terpisah-pisah dan data-datanya tercecer di mana-mana. Jadi dengan adanya ini adalah manajemen data atau istilahnya data manajemen, ini bisa terkelola secara baik, bisa terkumpul secara baik dengan
melakukan dengan digitalisasi data tersebut. Sebaran ancaman terhadap keamanan data. Data penting tersebut dapat dimanage dalam sebuah server atau backend untuk kemudian direplikasi atau di backup sesuai kebijakan perusahaan. Begitu pula seorang admin akan dapat mengontrol data-data penting tersebut agar dapat diakses atau diedit oleh orang-orang yang berhak saja. Artinya mempunyai hak akses tersebut. Kestabilan dan peningkatan performa komputasi. Dalam kondisi tertentu, sebuah jaringan dapat digunakan untuk meningkatkan performa keseluruhan dari aplikasi bisnis dengan cara memberikan tugas komputasi lebih kepada suatu perangkat yang didistribusikan ke komputer yang lain, atau istilahnya time sharing, pembagian daripada proses distribusi tersebut jadi ke masing-masing terminal atau ke masing-masing jaringan yang ada dari komputer host. Kemudian network address transaction atau pengertian NATS adalah sebuah proses pemetaan alamat dari IP atau Internet Protocol, di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat Internet Protocol publik ke perangkat jaringan lokal sehingga banyak IP privat yang dapat mengakses IP publik. Jadi yang sifatnya privat bisa disampaikan secara umum. Dengan kata lain, network address transaction akan mentranslasikan alamat IP atau Internet Protocol sehingga Internet Protocol address pada jaringan lokal dapat mengakses Internet Protocol publik pada jaringan with area network. Network address transaction mentranslasikan alamat IP privat untuk dapat mengakses alamat host di internet dengan menggunakan alamat Internet Protokol publik pada jaringan tersebut. Jadi ada di sini dikatakan dengan source IP, ada destination tujuan, kemudian ada source IP dan destination tujuan IP tersebut. Ini kemudian ada pergantian according ke network address transaction. Jadi sehingga dia bisa melakukan proses transaksi secara baik. Tanpa hal ini, network address transaction tidak mungkin Internet Protokol privat pada jaringan lokal bisa mengakses internet. Internet Protokol lokal dapat digunakan hanya untuk jaringan lokal saja. Sedangkan IP publik digunakan secara umum. Internet Protokol publik inilah yang digunakan untuk berkomunikasi di dunia internet, karena dapat diakses dari manapun. Jadi ada public IP address, ada private IP address. Ini penomoran addressnya, IP-nya. Ini misal 202.45.1. Ada lagi 192.1.168.1. Ada 192.168.2. Ini adalah penomoran daripada IP address tersebut. Ini penggambaran daripada network address transaction, melakukan suatu proses transaksi atau pertukaran datanya.
Kemudian jenis-jenis dari network address transaction. Yang pertama adalah network address transaction statis. Jenis network address ini bekerja dengan cara menerjemahkan semua alamat IP yang tadinya belum terdaftar menjadi alamat IP yang sudah terdaftar. Network jenis ini banyak digunakan untuk komputer yang ingin diakses melalui luar. Jadi melalui luar jaringan tersebut. Jadi bagaimana dia mengkoneksikannya dari luar, ya bisa juga dengan jaringan, bisa juga dengan pemanfaatan internet. Nah, di sini ada report to outside variable IP publish. Kemudian klasternya ada pun inventory report, jadi informasi-informasi yang bisa ditampung. Kemudian report tool inside of variable with full access, dia memberikan full access yang digunakan. Di dalam network address transaction statis bisa dibilang pemborosan dalam penggunaan alamat internet protokol yang sudah didaftarkan. Karena pada setiap komputer akan dipetakan untuk satu alamat IP yang terdaftar. Sehingga apabila semakin banyak komputer yang didaftarkan, maka semakin sedikit alamat IP yang masih bisa digunakan karena sudah terpakai di masing-masing komputer tersebut. Network address statis juga memiliki kekurangan lain, yaitu keamanannya yang kurang dibandingkan dengan network address transaction jenis dinamis. Hal ini karena pada setiap komputer memiliki alamat IP-nya sendiri, sehingga hal ini menyebabkan meningkatnya resiko penyusupan untuk masuk ke dalam jaringan privat yang lebih besar. Jadi bagaimana dia bisa memasuk ke jaringan privat yang lebih besar lagi. Seperti ini unregister, ya tidak terdaftar, dia akan segera masuk unregister semua ke network address transaction router. Ada register IP, artinya register yang sudah terdaftar, penomorannya, internet protokolnya. Kemudian registry yang lain juga sudah terdaftar, ini sehingga bisa dibedakan mana yang sudah terregister dan mana yang belum. Kemudian network address transaction dinamis. Sedangkan untuk network address transaction jenis ini berbeda dengan cara network address transaction statis. Pada network address transaction dinamis bekerja dengan cara mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu buah kelompok alamat IP yang terdaftar, yang terdaftar yang sama. Jadi seperti sini di dalam suatu rangkaian tersebut ada sudah terdaftar seperti 10.11.2, kemudian 10.111 dan seterusnya. Kemudian di sini ada outside interface, ada inside interface penghubungnya, kemudian ada tabelnya, jadi alamatnya itu terdata semua. Kemudian lewat internet, kemudian hostnya, host daripada pengaturan tersebut. Ini penggambaran daripada jenis network address transaction. Oleh karena itu, nantinya akan ada beberapa komputer yang memiliki alamat IP yang sama dengan komputer yang lain yang terdaftar. Network address transaction dinamis memiliki keuntungan, yaitu saat kita berselancar di internet, kita akan lebih bisa memanfaatkan teknologi dengan lebih leluasa, bisa melakukan koneksi dari beberapa tujuan yang akan kita browsing di dalam internet tersebut.
Para penyusup yang ingin menembus komputer kalian yang menggunakan sistem network address transaction jenis dinamis, maka penyusup itu akan mengalami hambatan dan kesulitan. Hal inilah karena alamat internet protokol yang dialokasikan selalu berubah dari setiap komputer secara dinamis. Meskipun aman, network address transaction dinamis juga memiliki kekurangan, yaitu apabila alamat sebuah internet protokol sudah penuh dan sudah terpakai semua, maka apabila menambahkan komputer lagi, komputer tersebut tidak akan bisa tersambung ke jaringan internet melalui network address transaction. Ini daripada kaitan pengelolaan tersebut. Yang berikutnya yaitu overloading network address transaction. Network address transaction jenis ini memungkinkan sebuah klien untuk terhubung ke sebuah alamat IP publik, tapi pada port yang berbeda dan berlainan. Oleh karena itu, saat network address transaction ini menerima sebuah permintaan dari klien supaya dihubungkan ke server, network address transaction tersebut akan menentukan port dan nomor IP untuk klien tersebut. Keuntungannya menggunakan network address transaction ini adalah meskipun sebuah alamat internet protokol sudah dipakai, namun masih tetap bisa digunakan oleh komputer atau klien lain karena memiliki beberapa port yang berbeda. Yang keempat adalah overlapping network address transaction. Yang terakhir adalah network address transaction overlapping ini dapat melakukan penerjemahan dengan melalui dua arah, terutama jika ada nomor yang sama antara IP lokal dengan IP publik, supaya tidak terjadi konflik pada jaringan. Maka network address transaction akan mengubah alamat internet protokol atau IP publik menjadi alamat IP yang tidak ada dalam jaringan lokal. Kelebihan daripada network address transaction, yang pertama, dengan adanya network address transaction dapat mengurangi adanya duplikasi IP address, jadi alamat yang double, pada jaringan atau biasa dikenal dengan konflik IP address, yang kalau muncul double akhirnya menimbulkan konflik di dalam proses transformasi data tersebut. Dengan adanya network address transaction akan menghindari pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. Dapat menghemat IP Internet Protocol legal yang diberikan oleh ISP, Internet Service Provider, sebagai pelayanan internet. Dapat meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet. Yang kelima, meningkatkan keamanan terhadap sebuah jaringan. Yang keenam, performa yang lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif aplikasi seperti proxy. Kelemahan dari network address transaction yaitu network address transaction dapat menyebabkan keterlambatan proses. Ini disebabkan karena data yang dikirim harus melalui perangkat network address transaction terlebih dahulu. Network address transaction dapat menyebabkan beberapa aplikasi yang tidak bisa berjalan dengan normal. Dengan adanya network address transaction dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut akan melewati firewall. Cara kerja network address transaction. Saat seorang klien menggunakan network address transaction, klien tersebut akan melalui beberapa proses
sampai bekerja dengan baik, berikut adalah proses-prosesnya. Pertama, network address transaction akan menerima sebuah permintaan terlebih dahulu dari klien yang berupa paket data. Paket data tersebut ditunjukkan untuk server remote yang di internet. Setelah itu, network address transaction akan mencatat alamat internet protokol dari klien, kemudian menyimpan di dalam sebuah tabel transaction alamat. Kemudian setelah IP klien ini dirubah menjadi alamat IP network address transaction, kemudian network address transaction akan mengirimkan sebuah permintaan terhadap server. Setelah permintaan tersebut sampai kepada server, server akan merespon permintaan tersebut dari sudut pandang server yang menerima respon yang terlihat dalam alamat internet protokol network address transaction, bukan alamat IP dari klien. Setelah permintaan tersebut dibalas oleh server dan dikirim ke network address transaction. Kemudian network address transaction akan melanjutkan mengirimkan ke alamat klien. Keempat, proses tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga meskipun klien tidak memiliki alamat IP publik, klien tetap bisa mengakses di internet. Ini yang berkaitan dengan materi daripada gateway dan network address transaction yang perlu Anda ketahui. Barangkali ada yang kurang jelas bisa didiskusikan, mungkin bisa secara langsung, atau mungkin kalau bisa kirim lewat email apa yang mengalami kekurangan-kekurangan dari materi yang saya sampaikan ini. Ini materi pada siang kali ini saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa materi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.